Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi pada hari ini kami akan melakukan sesi wawancara pada seorang pengusaha UMKM, yaitu bisa kalian lihat di situ ada Jaya Baru Karwas. Langsung saja dengan saya ada yang setia. Saya Dendi. Nama saya Ricci Susanto. Saya Zahwa. Dan rekan teman saya yaitu Agus Pratama yang memegang kamera. Baik, untuk langkah selanjutnya tanpa lama lagi langsung kita Wawancara. Oke guys, jadi sekarang kita udah bersama owner dari Jaya Baru Karwas dengan Bapak siapa? Saya Rebianto. Bapak Rebianto. dipanggil? Biasa dipanggil Yanto. Oke Bapak Yanto, jadi pada hari ini tuh kami akan mewawancari Bapak tentang usaha UMKM Bapak ini ya Pak. Ya. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Dendi ya. Oke. Pertanyaan pertama itu saya penasaran kenapa usaha ini diberikan namanya Jaya Baru Karwas ya Pak? Pada dasarnya gini, namanya suatu usaha itu pasti kita kan ingin usaha kita itu berjaya. Ya, Kenapa dinasi nama ada tambahan dulu itu namanya kan Jaya Karwas. Kenapa saya cari tambahan baru? Karena saya ingin mengulang kejayaan-kejayaan yang dulu pernah tercapai untuk bisa kembali dicapai, bahkan lebih di saat-saat sekarang. Wah, berarti ini namanya bermakna untuk kejayaan usaha ya Pak ya? Oh, oke. Nah, untuk usahanya ini sudah berapa lama ya Pak? Kurang lebih sudah 25 tahun dari tahun 2000 mulainya. Oh, udah dari tahun 2000 ya Pak ya? Wah, sudah lama juga berarti. Kalau boleh tahu di sini karyawannya ada berapa ya Pak? Total karyawan kita ada 18 orang. Jadi memang cukup banyak ya daripada mungkin karwas-karwas yang lain. Kita juga senang dengan banyak membuka lapangan kerja itu, otomatis ada peluang bagi mungkin anak-anak ataupun orang yang berpendidikan kurang tapi tetap bisa bekerja di sektor-sektor yang jasanya seperti kita lakukan. Wah, berarti visi misi Bapak ini memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan ya pastinya. Mungkin saya penasaran nih Pak, terkait dengan usaha di sini, sistemnya itu bagaimana Pak? Apakah sistem karyawannya itu per satu unit mobil atau gimana Pak? Kalau untuk sistem karyawan itu kita modelnya bagi hasil. Jadi 60-40, 60% untuk kita, 40% untuk karyawan. Dan semua biaya operasional yang ada itu kita yang tanggung. Karyawan itu 40% itu adalah bersih untuk gaji mereka. Itu sih untuk sistemnya. Jadi per hari ya Pak? Jadi gaji dari karyawan ini per hari ya Pak ya? Ya, jadi gajinya per hari, jadi gajinya per hari-harian ya. Maksudnya setiap hari mereka dapat gaji karena kayak UMKM banyak kita ini kan gajinya nggak besar. Kalau dengan mereka gaji harian, otomatis setiap hari mereka ada pemasukan. Tergantung mereka nanti menggunakannya bagaimana ya dengan penghasilan yang ada. Karena otomatis gaji mereka juga kan nggak besar kan. Jadi harus kalau setiap hari saya rasa mungkin tetap bisa beli beras setiap hari karena kan setiap hari dapat hasil. Dan pernah kita juga berdiskusi ke mereka, memang mereka paling enak itu gaji harian. Harian ya Pak. Gitu. Setidaknya kebutuhannya bisa tercukupi lah Pak ya. Benar. Oke, mungkin selama 25 tahun ini kan tidak bentar ya Pak ya, ya ini sangat lama. Usaha Bapak ini bertahan cukup lama. Apakah saya penasaran apa ada keluh kesahnya, mungkin ada titik terendahnya saat usaha ini, Bapak boleh sharing ke kita bagaimana cara Bapak melewati keluh kesah atau tantangan tersebut? Ya. Sebenarnya kalau ini saya ceritakan dari pagi sampai sore mungkin nggak selesai. Masalahnya pasti banyak sekali. Cuman mungkin kita ngambil poin-poinnya aja ya. Ya benar. Jadi kendala utama cucian mobil itu adalah sumber daya manusianya. Jadi gimana kita bisa manage anggota itu yang rata-rata pendidikannya juga nggak tinggi, otomatis emosionalnya berbeda. Kita bekerja jasa di seperti ini
itu tidak ada ikatan kontrak. Otomatis juga itu berpengaruh ke perilaku si pekerja tersebut. Makanya kita harus banyak mengantisipasi, harus memahami satu-satu itu karakternya seperti apa. Terus tindak lanjutnya seperti apa yang harus kita lakukan. Mungkin terkadang ada kita itu memang butuh ketegasan yang memang harus tegas sekali dan terkadang harus longgar sekali untuk membuat pertama mereka nyaman, mereka bekerja di kualitas terbaik mereka setiap hari. Kita harus bisa membangun mood mereka, harus tahu kondisi mereka seperti apa. Ya gunanya itulah kita sebagai pemimpin harus menjadikan gimana pasukan kita ini siap untuk bekerja dengan kondisi yang bervariasi setiap hari. Terkadang mungkin ada pelanggan yang mintanya terlalu gini dan gitu, itu akan jadi ini sendiri buat kita. Jadi kita belajar terus untuk menjadi lebih baik lagi. Wah, berarti ini cukup menarik ya. Oke, selanjutnya mungkin saya ingin bertanya terkait karyawannya kan lumayan banyak nih Pak. Nah, bagaimana Bapak memotivasi setiap karyawan agar mereka semangat dan memberikan hasil yang konsisten terhadap usaha ini? Nah, kan setiap karyawan kan berbeda-beda kan watak atau perilakunya. Bagaimana cara Bapak mempersatukan itu dan memberikan motivasi? Baik, kalau untuk saya sendiri sebagai pemimpin saya harus bisa menjadi contoh buat mereka. Jadi terkadang saya datang lebih pagi dari mereka, saya pulang lebih lambat dari mereka. Apa yang mereka kerjakan itu saya bisa kerjakan semua. Saya bisa kerjakan lebih baik dari mereka. Jadi ketika saya melakukan komplain terhadap pekerjaan mereka, saya tahu apa yang harus saya komplain. Saya tahu apa harus yang mereka lakukan. Itu untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi kita menyampaikan keluhan, menyampaikan apa yang mereka harus lakukan, kenapa tidak sesuai dengan prosedur kita, standar kita. Itu kita tahu, kita bisa kerjakan itu. Jadi kita pun mau meng-hire orang baru tidak masalah. Karena kita sendiri mampu untuk mengajari mereka lebih baik. Jadi suatu usaha itu dibikin kalau bisa ya harus tetap bisa berjalan walaupun kita tidak selalu di tempat. Nah, dan seperti itu tadi, misalkan kita tidak boleh tergantung dengan 1 atau 2 karyawan. Karena ketika kita tergantung, karyawan itu pergi dari sini, selesai usaha kita. Jadi saya misalkan ini ya, saya ngasir bisa, saya kerja di sini bisa, nembak di air sana. Semua ini yang mereka lakukan saya bisa kerjakan. Jadi ketika misalkan ada 1 atau 2 karyawan itu yang keluar, saya tidak akan jadi masalah. Saya bisa mentraining orang-orang baru. Itulah untuk nextnya ke depan supaya usaha kita itu tetap bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wah, berarti Bapak bisa memberikan contoh yang lebih baik ya Pak ya? Seorang pemimpin harus bisa jadi contoh buat angkatan. Benar. Oke, baik. Jawabannya sangat puas bagi saya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menanyakan ke Pak Yanto perihal sistem pembayaran di Jaya Karwas ini. Tadi saya lihat di Karsir itu tidak ada pembayaran dengan sistem QRIS ya. Padahal di zaman sekarang ini kita para Gen Z ya terutama pasti lebih suka pembayaran itu lewat QRIS karena lebih simpel. Tapi di sini tidak menerima, itu kenapa ya Pak? Sebenarnya gini ya, kita tidak menerima pembayaran QRIS itu karena satu, yang pertama anak-anak ini bekerja ini harian gajinya, jadi setiap hari mereka harus gajian dan itu butuh uang cash. Otomatis kalau kita transfer ataupun QRIS, uangnya masuk ke bank, kita harus ada ngambil duit dulu, taruh dulu, jadi akan lebih ribet ya yang pertama. Yang kedua, terkadang juga ada beberapa tempat yang ada penipuan-penipuan ya tentang QRIS itu sendiri. Yang ketiga ya, kalau sistem kita kan bagi hasil ya, jadi setiap hari itu karyawan yang bekerja itu berbeda dan setiap hari mobilnya yang diterima berbeda, harga setiap kendaraan juga berbeda. Otomatis ketika kita mau menerapkan itu QRIS ataupun juga transfer, kita harus punya administrasi sendiri untuk melakukan pencatatan, untuk melakukan penggajian dan yang lain-lain. Karena
kalau tidak ada itu tidak mungkin. Dan kalau kita mau mengadakan itu, ada administrasinya sendiri, kos kita bertambah. UMKM seperti kita ini harus mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu untuk tetap bisa bertahan. Seiring bertambahnya harga barang-barang, kenaikan sewa tempat dan yang lain-lain itu juga pengaruhnya besar. Jadi salah satu caranya untuk kita bisa bertahan adalah kita memang tidak menggunakan QRIS untuk menghemat kos yang administrasi tadi yang saya katakan. Mungkin itu sih alasannya. Baik, tapi jika ada pelanggan, misalkan nih pelanggan baru nih, jadi dia nggak tahu kalau misalkan di sini tuh nggak bisa QRIS dan dia juga tidak bawa cash gitu. Jadi solusinya gimana itu, Pak? Yang pertama, kalau ada pelanggan yang memang tidak membawa uang cash ataupun ini QRIS, ATM dari tempat kita nggak begitu jauh. Di seberang itu ada ATM BNI atau juga di kantin itu dia bisa transfer, mungkin dengan memberi 1 atau 2 barang, mungkin kelebihannya baru dibayarkan ke kita. Dan biasanya pelanggan yang ini itu di awal-awal saja, ketika mereka sudah 1 atau 2 kali ke sini, mereka akan terbiasa dengan sistem yang kita buat. Itu biasanya di awal saja, makanya kita tidak melakukan pembayaran, melakukan QRIS ataupun juga transfer. Pertama kali usaha ini dibangun, itu bagaimana sih cara Bapak menarik pelanggan agar bisa datang ke sini? Karena kan namanya juga belum dikenal orang-orang kan. Jadi strategi apa sih yang Bapak pakai untuk menarik pelanggan, dan juga gimana sih loyalitas Bapak terhadap pelanggan agar pelanggan tuh bisa balik lagi ke sini gitu loh. Oke. Kalau dari awal dulu buka itu kita sempat melakukan promosi ya. Itu 1.000 mobil pertama cuci gratis. Wow, banyak ya Pak. Jadi setelah itu ada juga mungkin yang kayak mungkin banyak cucian-cucian sekarang yang dilakukan itu 5 atau 6 kali nyuci gratis sekali. Gitu dulu sempat kita lakukan juga. Terus kalau dari segi tempat, dulu tempat ini tidak dikenal orang, banyak tidak tahu. Jadi kita pasang sesuatu yang mencolok, contohnya misalkan banner yang panjang, ketika malam kita kasih lampu yang cukup terang, itu akan menjadi perhatian sendiri buat orang yang lewat sini. Jadi mereka tahu, oh yang ramai itu ternyata tempat cucian mobil. Itulah awal mula kita melakukan kayak promosi dan sosialisasi kepada pelanggan-pelanggan kita ya, supaya bisa mengenal tempat kita dan datang ke tempat kita. Oke, selanjutnya bagaimana cara Bapak itu untuk mengimprovisasi usaha Bapak agar lebih berkembang, lebih maju? Ya, sebenarnya gini ya, kalau untuk improvisasi ataupun berkembangnya usaha supaya lebih bagus lagi itu semangat kita dari awal memang itu ya, untuk menjadi lebih baik lagi, Tapi dengan semangat itu saja tidak cukup, tentunya kita harus melakukan improvisasi apa yang perlu kita lakukan. Dulu di awal-awal pernah juga kita kendala sama masalah kayak semir ban dan yang lain-lain. Itu kita coba cari solusinya, memang tidak sebentar. Kita harus mencoba untuk menemukan formula yang tepat. Ketika semir ban itu digunakan seperti apa, ini salah satu contoh ya. Jadi ketika sebagus apapun kendaraan, bannya kurang bagus itu akan kelihatan nggak bersih mobil itu. Jadi itu salah satu kunci utama juga untuk menarik pelanggan kita. Jadi servis di bannya, servis di tempat-tempat lain, misalkan contohnya kayak apa yang kurang sih, yang itu harus kita improve, kita sampaikan ke karyawan kita. Terus kita juga melakukan briefing ke anggota, itu mungkin dulu awal-awal itu sekitar 2-3 hari sekali kita briefing supaya anggota kita ini berada di jalur yang memang kita inginkan. Motivasi ke mereka, menyuntikkan semangat ke mereka. Dan tadi dari awal saya juga sudah sampaikan, kita sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh buat anggota kita. Dan sebuah usaha itu kalau menurut saya akan bisa berjalan apabila kita itu tidak tergantung dengan salah 1 atau 2 anggota kita.
Jadi kita pun bisa mengerjakan apa yang mereka kerjakan, semua itu kita bisa. Jadi seandainya ada karyawan itu yang keluar atau masuk, itu bukan menjadi masalah buat kita. Kita sudah ada siapkan solusi untuk itu kira-kira. Oke, baik. Pada saat customer ramai seperti ini, apa pernah Pak ada customer yang protes kalau servisnya lama? Kalau untuk servis yang lama itu jarang banget terjadi ya, dan hampir tidak pernah terjadi. Rata-rata customer itu biasanya menyampaikan keluhan itu apabila ada kendaraannya yang kurang bersih dan lain sebagainya. Dan itu yang sedang kita siapkan saat ini. Berkaca dari pengalaman kita, jadi kita itu tidak punya QC ya. Di sini QC-nya ya kasirnya. Jadi ngerangkap kasir sama QC. Untuk improvisasinya mungkin ke depan kita pengen punya QC untuk melakukan pengecekan kendaraan apa-apa yang kurang. Jadi menghilangkan apa yang menjadi komplain dari pelanggan-pelanggan kita. Gitu. Jadi untuk menghilangkan itu kita kan harus ada solusinya. Kita harus mencoba apa yang kira-kira terbaik sih. Kemungkinan kalau ada QC sendiri, kasir pun akan tetap duduk di tempatnya, ada pembayaran tidak terganggu, dan pekerjaan untuk melakukan inspeksi kendaraan sebelum diserahkan ke pelanggan itu sudah teratasi. Harapannya pelanggan bisa puas dan membawa pelanggan-pelanggan baru ke tempat kita. Nah, gini Pak, saya mau nanya. Jadi, misalnya customernya tuh kan misalnya ada komplain, nah atau protes. Nah, misalnya ada insiden nih, misalnya mobilnya kurang bersih atau kurang kayak ada lecet atau gimana, itu gimana solusinya Pak? Jadi kalau seandainya ada insiden itu tentu kita lihat dulu. Terkadang ada juga kendaraan itu yang tidak ada insiden di sini, tetapi customer itu bilang kejadiannya di sini. Maka mulai dari itu kita pasang CCTV untuk mengantisipasi itu kesalahan kita atau tidak. Kita harus pastikan dulu itu kesalahan kita atau tidak. Jadi setelah kita antisipasi, kalau memang itu kesalahan kita bertanggung jawab untuk menggantinya. Seandainya ada kendaraan yang rusak, kita perbaiki. Jadi kita juga ada rekanan-rekanan bengkel, rekanan-rekanan body repair yang memang kita siapkan untuk itu. Jadi kita harus punya antisipasi sebelum adanya kejadian itu. Apa sih sebenarnya mitigasi bahayanya itu seperti apa? Terus seandainya misalkan yang mengemudi itu kan kita ada pengemudi sendiri nih yang ngambilin kendaraan ke sana kemari, itu juga udah harus yang terbiasa. Tapi ketika ada insiden seperti itu, kita bertanggung jawab penuh dengan kejadian itu. Baik, berarti Bapak memiliki pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di sini ya Pak? Ya, jadi kita tanggung jawab dengan kondisi yang penting memang itu kesalahan kita. Kita harus clear dulu ya dari awal. Terkadang ada juga yang sebenarnya mungkin itu kendaraan itu kenanya bukan di sini, tetapi mereka menuduhkan ke kita, itu juga banyak yang seperti itu. Dengan adanya CCTV biasanya saya cek dulu CCTV-nya, saya cek kalau memang itu murni kesalahan kita tanggung jawab 100%. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sekian wawancara kita pada hari ini. Sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak, dan udah mau wawancara dengan kita, udah mau sharing-sharing dengan kita terkait usaha Bapak, dan besar harapan kami semoga usaha Bapak lancar selalu, selalu ramai dan makin berkembang, makin maju, dan makin bisa merangkup banyak karyawan agar bisa memberikan lowongan pekerjaan yang lebih banyak lagi ke depannya. Oke, mungkin ada untuk terakhir ada kata-kata dari Bapak? Mungkin dari saya ya, kalau bisa buat semua yang ini kan ekonomi semua ya. Kalau bisa ya kita menciptakan lapangan kerja baru untuk mungkin kedepannya itu kan semakin makin sempit. Kalau bisa ya harapan bangsa ini tentu dengan generasi muda seperti kalian, kedepannya seperti apa,
Ya saya harap bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, baik itu dari UMKM atau yang lainnya. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan tentunya akan memperbaiki ekonomi bangsa. Mungkin itu. Oke, terima kasih atas motivasinya yang diberikan oleh Bapak. Sebelumnya kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kami maupun perbuatan yang kita lakukan semenjak kita di usaha Bapak. Mungkin sekian, terima kasih Pak. Oke guys, setelah kita sudah melakukan sesi wawancara tadi bersama Pak Yanto, pemilik dari Jaya Baru Car Wash, dapat kami sampaikan tentang implementasi yang mungkin bisa diterapkan oleh Pak Yanto di usaha UMKM tersebut, yaitu yang pertama, kalau bisa sih harus ada sistem QRIS ya, karena kita apalagi kami para Gen Z nih pasti menggunakan QRIS, jarang memegang cash karena itu lebih affordable, lebih simpel, lebih praktis gitu ya. Terus juga selanjutnya yaitu sistem antrian, karena di sana tuh ramai banget ya, kita tadi di sana juga ya cukup ramai banget. Tapi karyawannya juga ramai sih, cuman tidak tercover sama si pelanggan yang datang. Terus juga selanjutnya yaitu apa? Aku lupa satu lagi. Dan yang terakhir yaitu menurut kami mereka tuh membuat sosial media ya, misalkan buat konten kayak di TikTok gitu ya, biar namanya semakin naik, semakin maju. Apalagi bapaknya tadi tuh bilang kalau misalkan Car Wash itu sudah berdiri selama 25 tahun, itu sangat lama ya buat sepantaran usaha UMKM itu sudah cukup lama. Seharusnya udah bisa meningkat dan mempunyai banyak cabang. Tapi ternyata mereka baru punya itu, ya nambah karyawan doang. Itu aja sih. Oke, baik guys, mungkin segitu aja ya solusi dari kami yang mungkin bisa diimplementasikan oleh Pak Yanto tadi. Lebih kurangnya kami minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, karena kami juga manusia, bukan nabi boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.